pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Jadi hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Siapa nih? Coba ke depan, Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pecahan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pecahan? 1/2, Bu. Iya, 1/2. Lain, apa itu pecahan? Saya, Bu. Siapa ulah? Ada yang pembilang dan ada penyebut. Iya, pecahan, ada pembilang dan juga ada penyebut. Berarti kalian ada belajar di rumah. Kenapa? Karena masih ingat tentang pelajaran yang lalu. Yaitu pecahan merupakan salah satu bilangan yang unik karena memiliki pembilang dan juga penyebut. Ya, berarti kalian sudah mengerti. Sekarang kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita lanjutkan, di awal pertemuan pertama semester 1, kita sudah pernah melakukan kontrak belajar. Artinya, kita telah pernah memberikan melakukan kesepakatan apa yang menjadi kontrak belajar di kelas kita. Siapa yang masih ingat? Apa kontrak belajar? Tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Apa lagi? Iya, meminta izin ketika ingin ke kamar mandi. Lagi? Jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas. Apa lagi? Jangan berbicara. Iya, jangan berbicara saat guru menjelaskan. Oke, berarti masih ingat. Itu kita sepakati kontrak belajar untuk apa? Agar pembelajaran di kelas kita menjadi lebih efektif, ya? Ya. Karena materi kemarin pecahan sudah kita bahas dan sudah mengerti, sekarang kita lanjutkan tentang pecahan senilai. Nah, adapun yang menjadi capaian pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan di layar. Ini merupakan capaian pembelajaran kita, yaitu pecahan senilai. Nah, coba dilihat. Kemudian, pembelajaran kita hari ini juga dilakukan organisasinya. Ada pendahuluan nanti 5 menit, ada kegiatan inti nanti 40 menit, dan ada penguatan nanti di akhir, yaitu 5 menit. Adapun yang jadi latar belakang pembelajaran kita, yaitu masih banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pecahan. Kemudian ada pentingnya peserta didik memiliki kepekaan terhadap pecahan, dan juga salah satu langkah awal untuk mengenalkan pecahan dengan cara presentasi. Itu yang menjadi latar belakang. Kenapa kita harus mempelajari pecahan senilai? Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, coba lihat di layar. Ada berapa tujuan kita belajar hari ini? 4. Ini tujuan kita mempelajari pecahan senilai. Kemudian, selain untuk di dunia pecahan senilai itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, pecahan senilai juga rupanya tercantum di dalam Al-Quran. Ini dia ayatnya. Nah, bisa dilihat di layar. Ini merupakan integrasi keislaman yang menyangkut tentang pecahan senilai. Nah, lihat, perhatikan di layar. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi intinya, siapa yang sudah tahu mengapa disebut pecahan senilai? Karena memiliki nilai yang sama.
senilai apabila pecahan tersebut mempunyai nilai atau bentuk paling sederhana yang sama dengan cara menyamakan penyebutnya. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyi tentang pecahan. Coba semuanya berdiri supaya semangat. Ayo berdiri. Ya, mari sama-sama menyanyi. Aku senang matematika. Sekarang bagi kelompok jadi 4 kelompok. Ini kelompok 1. Ya, berarti ada 4 kelompok. Kelompok 1 coba tunjuk tangannya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Dan sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, coba simak videonya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kelas matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai materi pecahan senilai. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Mari kita mengingat kembali pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan itu adalah... Setelah menyimak video pembelajaran tentang pecahan senilai, jadi kalian bisa melihat di video tadi apa masalahnya, apa masalah yang timbul di video tadi. Kemudian kita akan mencari apa solusi dari video tadi, masalah di video tadi. Masalahnya yaitu, misalkan tadi di situ, Edo mempunyai satu loyang martabak dengan 8 rasa. Sedangkan adik Edo mempunyai 1 loyang martabak 4 rasa. Edo menghabiskan 4 potong rasa dari martabaknya, sedangkan adiknya menghabiskan 2 potong. Berapa rasakah yang belum dimakan Edo dan adiknya? Itu yang menjadi masalah di video pembelajaran tadi. Jadi, untuk mencari solusi dari pecahan senilai, perhatikan di layar. Kemudian, untuk lebih jelasnya lagi, coba satu orang, Rofi, coba bantu ibu ke depan. Dan sekarang tempelkan pecahan ini biar kita tahu di mana letaknya pecahan senilai. Sebelum ditempelkan kertas yang berwarna kuning, sekarang perhatikan kertas yang dipapan. Ada berapa kotak di sini? 4 kotak. 4 kotak yang berwarna putih. Sekarang Alwafi akan menempelkan 2 kotak yang berwarna kuning. Tempel Alwafi. Sekarang berapa pecahannya? Berapa pecahan yang dibentuk? 2/4. Kemudian yang satu lagi Alwafi. Ada berapa kotak di sini? 2. Kemudian Alwafi akan menempelkan kotak yang berwarna kuning. Berapa pecahan yang dibentuk? 1/2. Oke, berarti 2/4 ini senilai dengan 1/2. Mengapa? Jika pembilangnya dikali 2, 1 kali 2 menghasilkan bilangan 2, dan 2 kali 2 menghasilkan bilangan 4. Oke, terima kasih Alwafi. Sudah, dari pecahan yang dibentuk di papan tadi oleh si Alwafi, bisa dimengerti ini? Berarti cara menentukan pecahan yang senilai
dibagi dengan angka yang sama. Baik anak-anak, dari pembelajaran tadi, Ibu akan menilai apakah kalian sudah mampu menguasai tentang pecahan senilai. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok. Ingat, kerja sama. Kenapa kita lakukan kerja kelompok? Untuk bekerja sama. Jadi jangan kerja mandiri. Ya, ini apakah senilai 2 yang diarsir dari 4 donat? Ini 2/4. Kerjakan terus. Ini ada berapa donat? 4. Berarti 3 yang diarsir. Ini berarti 3. Ya, udah siap? Sudah selesai? Ya. Sudah selesai semua? Ya. Pak, siapa yang mau mempresentasikan duluan hasil kerja kelompoknya? Kelompok berapa dulu yang mau? Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan ke depan untuk dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, semua maju ke depan. Baik. Coba yang lain disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 2/4 tidak senilai dengan 3/4. 2/16 senilai dengan 1/8. 3/5 senilai dengan 6/10. 3/12 senilai dengan 2/8. Dan 3/5 tidak senilai dengan 4/6. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1. Siapa yang sudah selesai? Coba dipresentasikan oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2 sekarang. Coba ke depan, semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 2/4 tidak senilai dengan 3/4. 2/16 senilai dengan 1/8. 3/5 senilai dengan 6/10. 3/5 tidak senilai dengan 4/6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, coba perhatikan apa yang kalian telah pelajari hari ini. Kemudian, adakah hal baru yang kalian pelajari hari ini? Tunggu dulu, jangan dijawab. Jawabannya silakan ditulis di kertas yang Ibu bagikan. Nanti Ibu kumpul kembali. Pembelajaran kita hari ini berarti kita sudah mengetahui bahwa pecahan senilai itu adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga sebagai pecahan ekivalen. Kemudian cara menentukan pecahan senilai ini bisa menggunakan garis bilangan, bisa menggunakan gambar, dan juga dengan membagi atau mengalihkan pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama. Setelah pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan dari pecahan senilai? Apa yang bisa kalian simpulkan dari pecahan senilai? Ayo. Pecahan. Ya, Alia. Alifa. Coba Alifa. Senilai adalah pecahan yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Ya. Apalagi yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari
Cut. Dengan menggunakan garis bilangan. Ada lagi? Ya, Adiba. Iya. Kesimpulannya, pecahan itu merupakan satu bilangan yang bentuknya unik. Kemudian, pecahan itu dapat ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun secara vertikal. Yang di atasnya disebut pembilang dan di bawahnya disebut penyebut. Kemudian, pecahan senilai itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan garis bilangan, dengan menggunakan gambar, dan juga dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut. Oke anak-anak, setelah kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, berarti untuk hari ini pelajaran kita selesai. Dan jangan lupa kalian untuk mengulang pelajaran yang telah Ibu berikan hari ini agar lebih mengerti lagi.